Apakah hukum kita sedang menyiapkan palu untuk menghantam kepala naga korupsi? Atau justru palu itu kelak dipakai naga untuk mengetuk meja sendiri sambil tertawa di kursi empuknya? RUU perampasan aset dipromosikan sebagai senjata pamungkas memiskinkan koruptor, mengembalikan harta negara, menebus ribuan triliun rupiah yang raib dari dompet rakyat. Tapi hati-hati, senjata yang tak dikawal bisa berubah jadi alat pemerasan baru, bahkan lebih berbahaya dari penyakit yang ingin ia sembuhkan. Kita akan mengulik bagaimana RUU perampasan aset yang masuk prolegnas 2025 sebagai imbas dari 17+8 tuntutan rakyat bukan hanya sekedar teks hukum di atas kertas, tapi juga potensi medan tempur sosial dan politik. Draft RUU menawarkan model in rem forfeiture. Harta bisa dirampas tanpa menunggu putusan pidana, cukup dengan membuktikan bahwa asal-usulnya tidak sah. Model ini dipakai di Australia, Eropa, sampai Amerika Serikat dan terbukti ampuh membasmi akumulasi harta ilegal. Harapan publik jelas, uang negara kembali, koruptor bangkrut, kesejahteraan 270 juta rakyat bisa terjaga. Angka kerugian pun fantastis. Kasus Pertamina saja ditaksir 968,5 triliun dalam 5 tahun. Kasus Timah 300 triliun. Total kerugian dekade terakhir diperkirakan ribuan triliun. Prof. Romli Atmasasmita dari Unpad mengingatkan, hukum seringkali jadi alat si kuat penindas si lemah. Artinya koruptor bisa saja lolos, sementara rakyat biasa justru jadi korban salah sasaran. RUU ini menargetkan aset setiap orang yang tak seimbang dengan pendapatan. Bayangkan jika ada aparat nakal, bukan naga yang dipukul, tapi kambing tetangga yang dijadikan tumbal. RUU ini butuh big data, laporan LHKPN, PPATK, OJK, BPS, semua harus sinkron. Tanpa digitalisasi kuat, proses perampasan hanya akan jadi ajang tawar-menawar. Aset bernilai 100 dihitung 10, sisanya masuk kantong entah siapa. DPR sendiri sudah mengatur masa transisi 2-3 tahun agar aparat dan advokat paham mekanismenya. Tujuannya mulia, cegah kebocoran, hindari efek samping negatif, kuatkan koordinasi. Tapi mari jujur, praktik peradilan kita penuh catatan, dari pungli di rutan KPK senilai 6,3 miliar sampai kasus pemerasan aparat, semua jadi bukti. Wewenang sering disulap jadi ladang basah. Kita butuh RUU perampasan aset, itu jelas. Korupsi sudah merusak generasi, menjerat ekonomi, menghancurkan moral publik. Tapi kita juga butuh pagar yang kokoh agar undang-undang ini tidak menjadi pedang bermata dua, menikam naga korupsi sekaligus rakyat kecil yang tak punya daya melawan.